kita sudah terkumpul sebanyak Rp66.776.000. Bisa membantu banyak masyarakat, terutama teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Keren ya, Keren banget ya ternyata ya. Halo Fosaners, kembali lagi di Pokari Podcast Cari Informasi. Sebelumnya kenalin, nama aku Helena Visa Demi sebagai moderator di podcast kali ini, dan rekan aku Dinda Rianti. Nah, di episode kali ini kami akan membawa tema peduli sesama dengan aksi nyata. Nah, karena kalian udah gak sabar nih untuk dengerin podcast kali ini, kami udah kedatangan tamu yang istimewa dari organisasi Satu Amal. Nah, untuk kakak-kakak dari organisasi Satu Amal, boleh nih dikenalin dulu dirinya? Oke. Halo semuanya, aku Syifa dari tim Satu Amal Indonesia. Dan aku Wulan dari tim Satu Amal Indonesia. Oke, kita udah kenalan nih sama Kak Syifa dan Kak Wulan. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya, Kak. Kalau boleh tahu, boleh nggak Kak ceritain latar belakang berdirinya Satu Amal? Oke, jadi Satu Amal Indonesia ini berdirinya pada masa COVID tahun 2020, sekitar tahun itu. Nah, yang mana Satu Amal Indonesia ini juga melihat potensi anak muda di Indonesia ini kan sangat banyak sekali ya anak muda di Indonesia ini, dan Satu Amal Indonesia itu pengen jadi wadah di mana anak-anak muda ini bisa turut berkontribusi ngebantu pendidikan, sosial ataupun ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Kalau untuk pertanyaan kedua nih, bisa nggak sih kakak ceritain kisah yang paling berkesan selama kakak di Satu Amal Indonesia ini? Oke. Kalau cerita berkesan, ya banyak ya. Dan serangkaian kegiatan di Satu Amal semuanya itu berkesan dan punya cerita uniknya masing-masing. Kalau dari aku sendiri, cerita yang paling menarik dan program paling berkesan itu sebenarnya program sembako untuk lansia. Karena di situ kita memang face to face dan langsung berkenalan dengan calon penerima manfaat. Biasanya kita itu kakek-kakek dan nenek-nenek. Selain sembako, juga banyak sih program lain yang berkesan. Contohnya distribusi air bersih yang memang langsung ke masyarakat, kita ngantarin air bersih langsung ke rumahnya. Ada juga di program pendidikan yang di situ kita bakal berkenalan dan kita langsung bermain-main dengan adik-adik di sana sekaligus ngasih pembelajaran. Kita juga ada program lain lah yang sangat berkesan, mulai dari program sosialnya, program kebencanaannya juga ada, dan juga program pendidikan. Nah, mungkin Kak Siva ada nih cerita menarik. Benar banget. Program lain. Tadi kalau dari Wulan itu kisah berkesannya lebih ke aksi sosial dan aksi bantuan ya. Tapi kalau aku sendiri, jadi di Satu Amal Indonesia itu ada namanya Intermediate Volunteer Class. Jadi itu adalah kelas pengembangan diri yang mana di kelas tersebut tuh aku banyak belajar banget, belajar kepemimpinan, belajar manajemen organisasi, gimana caranya buat jadi KOL di sosial media gitu. Nah, sehingga kelas tersebut itu ngasih aku banyak pengalaman, ngasih banyak pembelajaran, sehingga pada akhirnya aku bisa melakukan banyak tanggung jawab dan banyak kepercayaan gitu. Keren ya ternyata. Keren banget ya ternyata ya. Berkesan. Tadi kan katanya ada banyak ya Kak, ada galang dana, ada distribusi air bersih. Kalau misalnya respon dari masyarakat tuh gimana Kak? Kalau di kita masyarakat itu sebagai penerima manfaat. Jadi kita relawan dan masyarakat adalah penerima manfaat. Masyarakat tentunya yang sangat terbantu ya bahagia, senang bahkan haru. Kadang kalau kita program itu masyarakat selalu mendoakan dengan selipan-selipan. Semoga rezekinya lancar ya Dek, semoga sukses, semoga cepat lulus dan sebagainya. Jadi kalau berkenaan dengan masyarakat, ya itu jadi salah satu hal yang bisa nge-recharge energi kita sebenarnya. Ya gitulah kalau dari aku. Berarti respon positif semua gitu ya Kak? Iya. Masya Allah. Kalau untuk tantangan terbesar selama kakak menjadi tim Satu Amal Indonesia itu ada nggak sih Kak kira-kira? Kalau tantangan, ya mungkin karena kita kan relawan nih. Biasanya itu memang banyak mahasiswa, bahkan pelajar hingga ada yang kerja juga. Kalau dari secara pribadi nih, tantangannya itu ya mungkin manajemen waktu sih. Karena kita kan relawan dan seorang pelajar. Jadi kita punya tanggung jawab di bidang akademik. Gimana caranya kita bisa berbakti ke orang tua lewat pendidikan, nyelesain pendidikan, dan kadang itu berbenturan sama program di Satu Amal Indonesia. Kalau misalnya kendala teknis atau operasional yang terjadi tuh ada nggak Kak? Terus tim kakak tuh gimana ngatasinnya gitu?
Kalau kendala teknis dan operasional sebenarnya sangat minim sekali ya alhamdulillahnya, karena dari tim Satu Amal Indonesia sendiri sudah menyiapkan SOP yang memang wajib dan harus dipatuhi oleh tim relawan Satu Amal Indonesia sendiri ataupun oleh aliansi, karena kebetulan kita juga punya aliansi Sriwijaya Peduli Palestina yang mana itu melibatkan banyak organisasi untuk berkolaborasi dalam melakukan aksi galang dana ataupun bantuan untuk masyarakat di Palestina. Kalau untuk perkumpulan dananya ya kakak, kalau dananya tuh kira-kira selalu nggak sih kak untuk melebihi dari target awalnya gitu? Kalau hasil galang dana nih, biasanya alhamdulillah kita itu di atas 1 juta dan biasanya hampir mencapai target. Di setiap galang dana itu kita selalu targetin lebih dari yang kita biasanya. Kalau biasanya kita dapat 6 juta nih, kita naikin lagi jadi 10 juta. Jadi semangat kita itu malah terpacu tuh. Jadi lebih tinggi. Dan kalau ditotalin selama 2025, selama 9 kali aksi kita sudah ngejalanin, kita sudah terkumpul sebanyak 66.776.000 rupiah. Oh, keren banget ya, ternyata dana yang terkumpul juga sangat banyak dan melebihi ekspektasi ya. Wow. Kalau misalnya harapan utama tim kakak nih setelah galang dana tuh ada nggak kak? Mungkin boleh di-share sedikit. Kalau harapannya sih yang pasti semoga apa yang kita lakukan ya bisa membantu banyak masyarakat, terutama teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Dan harapannya kalau buat komunitas lain itu semoga Satu Amal Indonesia ini jadi role model lah. Jadi salah satu yang bisa memacu semangat teman-teman komunitas, teman-teman organisasi buat ikut menyuarakan aksi kepedulian baik ke Palestina ataupun ke saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Kalau untuk waktu dekat ada nggak sih kak event-event yang emang udah mau disiapkan atau event-event yang lebih lagi dari galang dana? Kalau terkait tentang programnya galang dana nih, Sriwijaya Peduli Palestina, kita itu selalu ada kegiatan rutin berupa galang dana di jalan. Itu dari segi Sriwijaya Peduli Palestina dan galang dananya. Jadi kalau dari itu kita memang ada galang dana rutin. Nah kalau sedangkan event-event besar itu dari program-program yang lain. Bisa dari program besarnya dari pendidikan, tadi udah dibilang. Bisa juga ada program besar dari bagian sosial, ataupun program-program lainnya. Kalau kita highlight di bagian Sriwijaya Peduli Palestina memang nggak ada, belum ada sih. Insya Allah kita bakal jadiin itu ide yang bisa kita buat ke depannya nanti. Semoga banyak event ke depannya ya kak ya. Terus kalau misalnya ada hal nggak yang ingin kakak perbaiki buat event-event selanjutnya gitu? Kalau yang mau diperbaiki sebenarnya lebih ke ini sih, penyampaian informasi, penyebarluasan informasinya. Kita sangat berharap kita bisa menyampaikan seluruh transparansi aksi galang dana, hasil tersebut dan bantuan-bantuannya gitu ke masyarakat yang memang sudah memberikan banyak donasinya. Kira-kira ada nggak sih kak satu pesan yang mau disampaikan ke pendengar kita nih, biar mereka lebih memotivasi atau termotivasi untuk selalu saling berbagi? Kalau pesannya, terutama aku mewakili Satu Amal Indonesia berterima kasih, sangat berterima kasih kepada masyarakat, kepada teman-teman komunitas dan organisasi yang sudah ikut serta membantu dan mendukung aksi galang dana kita ataupun aksi bantuan-bantuan kita. Dan pesannya itu sekecil apapun donasi yang teman-teman berikan itu sangat berdampak sekali buat masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan berhenti untuk jadi peduli dan menebar kebaikan. Oke teman-teman, tadi udah di pertanyaan terakhir, kita udah sampai di akhir podcast. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan semoga Satu Amal semakin baik ke depannya dan bikin kalian semakin semangat untuk berbagi dan bergerak nyata membantu sesama. Ingat, nggak ada aksi yang terlalu kecil untuk membuat perubahan. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai akhir. Terus dukung Postan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Berkarisma, berwibawa, punya selera. Satu Amal Indonesia, Asa, cita, dan cinta untuk Indonesia.